أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ada pertanyaan atau tidak ada? Atau dicukupkan? Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Saat ini kita telah menerima satu pertanyaan dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kemaksiatan, akhir-akhir ini Ana melakukan sesuatu. Maaf Ustadz, akhir-akhir ini setiap Ana melakukan sesuatu, Ana selalu teringat dengan perbuatan maksiat Ana di masa muda. Ketika Ana sibukkan dengan aktivitas lainnya, seolah-olah itu hadir lagi. Yang ingin Ana tanyakan, apakah hal itu termasuk tanda keimanan seseorang? Dan jika Ana pernah berbuat maksiat kepada seseorang, apakah Ana perlu meminta maaf kepadanya? Jazakallahu khairan. Iya. Bismillah. Barakallahu fiik kepada yang bertanya. Kalau seorang artinya ketika sekarang dia sudah kembali kepada ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ketika dia beraktivitas dan seterusnya teringat dengan maksiat dan semisalnya. Nah, kalau ketika dia teringat, dia berusaha untuk meninggalkannya dan menjauhkannya dengan berbagai macam bentuk upaya, ini khair insyaallah, dan seharusnya demikian. Ya, seharusnya demikian seorang untuk meninggalkan berbagai macam bentuk maksiat apapun yang telah dia lakukan dengan semaksimal mungkin, sekeras mungkin ya dia untuk meninggalkan maksiat dengan melakukan berbagai macam bentuk ketaatan. Kemudian ketika seorang berbuat maksiat ya, itu berhubungan dengan hak hamba, maka tentunya dia wajib meminta maaf ya. Wajib dia minta maaf, misalnya sempat mencuri atau berbohong dan semisalnya, yang menyebabkan seorang itu dirugikan. Kalau dia tidak minta maaf, ya ini akan menjadi beban dirimu ya, di akhirat besok akan dituntut. Az-zulmu yaumul qiyamah. Kezaliman itu bukan zalim pada hari ini, tapi besok di akhirat. Ya, amal kita ketika kita berbuat maksiat, dosa zalim kepada orang lain, nah dosa kita akan dipindahkan. Pahala kita akan transfer kepada orang yang kita zalimi. Kalau habis pahala kita, dosa dia kita akan tanggung. Waliyadzubillah, berat ini. Maka minta kehalalannya, keridhaannya. Datangin ya kita minta keridhaannya ya. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Mungkin kita cukupkan mengingat waktu sudah mulai memasuki waktu sholat maghrib. Tafadhol untuk menyampaikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Ya baik, ikhwah fillah, azani Allah wa iyyakum wa rahimani wa rahimakumullah. Materi kita hari ini dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa telah sampai kepada bahasan yang ke-45, yaitu bahasan maksiat. Ini sebab yang menjadikan seorang itu menjadi hina, rendah ataupun menjadi kurang ya, baik di mata hamba maupun di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tentu agar kita tidak menjadikan hal seperti ini, maka tentu kita hendaknya senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan sebab itulah akan menaikkan derajat kita ke derajat yang lebih tinggi, karena memang Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan hambanya yakni kismain, dua golongan, aliyah wa sufla, golongan yang tinggi dan golongan yang rendah. Tinggal kita pilih mau golongan yang mana, yang rendahkah atau yang tinggi kah. Maka ketika kita meraih yang tinggi, maka kita pun harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berselera tinggi dan mengamalkan amalan masaleh yang menjadikan kita tinggi di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.